Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom, selamat pagi saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita memulai aktivitas kita hari ini, marilah kita mendengarkan sapaan Tuhan untuk kita melalui firman-Nya pada hari ini, Senin tanggal 14 Oktober 2024, yang tertulis dalam kitab Daniel pasal yang keempat ayat 32. Demikian firman Tuhan. Engkau akan dihalau dari antara manusia, dan tempat tinggalmu akan ada di antara binatang-binatang di padang. Kepadamu akan diberikan makanan rumput seperti kepada lembu, dan demikianlah akan berlaku atasmu sampai 7 masa berlaku, hingga engkau mengakui bahwa Yang Maha Tinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan memberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Dalam bahasa Batak dikatakan, ikon pabalion ni halak maho siap tonga-tonga ni jorma, jala sisada ingarap doho binatang di harangan, jala lehonon na humangan duhut-duhut song lobu, pola 7 tahun leleng na masa tuho, pai madung di parhapo roham, sagur lebata na dulido, harajaon ni manusia, jala di basa-basa tumanang ise, lomoni rohana. Dengan topik hidup dalam kerendahan hati. Saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, pengakuan atas kemahakuasaan Allah akan membuat orang menundukkan diri di hadapannya, dan kesombongan akan hilang dengan sendirinya. Memang harus kita akui bahwa dalam diri manusia itu ada bibit kesombongan, dan itu muncul atau nampak dalam diri manusia itu ketika ada kesuksesan yang diraih, ada keberhasilan yang dicapai, dan kesuksesan atau keberhasilan itu membuat harga diri atau derajat semakin tinggi. Disinilah nampak kesombongan itu. Demikianlah dalam nats renungan kita pagi ini, yakni kesombongan Raja Nebukadnezar atas keberhasilannya membangun kota Babel. Memang kota Babel dibangun berabad-abad sebelum Nebukadnezar lahir. Namun ketika ia menjadi raja atau pada masa pemerintahannya, ia membangun kembali begitu indah dan makmur. Ia pun menyombongkan diri dan berkata bahwa dialah yang telah membangunnya. Sama seperti Kaisar Agustus yang menyombongkan diri atas pembangunan kota Roma. Dia mengatakan, aku mendapatkannya hanya terdiri dari batu bata, namun aku meninggalkannya dengan batu pualam. Ia menyombongkan diri setelah membangun kota Roma sebagai kota induk yang megah bagi seluruh kekaisarannya. Nebukadnezar membangun kota itu dengan bantuan rakyatnya, namun ia menyombongkan diri bahwa ia membangunnya dengan kekuatan kuasanya. Ia membangun Babel berpura-pura mengatakan demi keamanan dan kenyamanannya sendiri, yang sebenarnya ia membual bahwa ia membangun kota itu hanya demi kemuliaan kebesarannya semata. Sikap congkak dan menyombongkan diri tersebut menjadi awal dari dosa dan kejatuhan akan menimpa atas dirinya sendiri. Hukuman atas kesombongan Nebukadnezar adalah hilangnya kehormatan sebagai raja. Yang pertama,
kerajaan beralih daripadanya. Benteng yang dibangun tidak dapat ditembus demi melindungi kerajaannya. Sekarang dalam sekejap kerajaan itu telah beralih daripadanya. Kedua, kehilangan kehormatan sebagai manusia. Ia dihalau dari antara manusia. Akal budi dan ingatannya lenyap. Seluruh kecakapan jiwa yang berakal budi hancur. Sehingga ia menjadi seperti binatang dalam bentuk manusia. Ia diberikan makanan rumput seperti makanan lembu. Dan penghukuman berlaku hingga 7 tahun sampai Nebukadnezar mengakui bahwa yang Maha Tinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan memberikannya kepada siapa yang dikehendakinya, yaitu Allah. Melalui renungan ini, marilah kita melihat bagaimana Allah melawan orang yang sombong, menjadikan mereka hina. Nebukadnezar ingin menjadi lebih hebat daripada manusia. Dan oleh sebab itu Allah sudah sepantasnya membuat dia lebih rendah daripada manusia. Allah menjadikan dia sederajat dengan binatang karena hendak bersaing dengan penciptanya. Memang tohoro nanido ni buku deta nomor 240 ayat 4 dido gijang ni rohaido jumodjot ala pangalapan salah. Tuhan Yesus madok di Lukas 14 ayat 10 sada ay nasa na patibo dirina si Paulo do jalan na Paulo dirina ido si patiboon. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Marilah kita melihat betapa besar belas kasih Allah yang kita terima dalam hidup ini. Kita diciptakan sebagai manusia yang berakal budi dan memiliki kehormatan. Betapa patutnya kita mensyukurinya dan betapa kita harus menjaga agar tidak melakukan apapun yang dapat menjengkelkan hati Allah, agar hukuman tidak menimpa atas diri kita sendiri. Marilah kita sadar bahwa segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Demikianlah sapaan firman Tuhan untuk kita hari ini. Tuhan menyertai dalam aktivitas kita